Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan secara singkat terkait video pitching kami dengan judul proyek Epson sendiri, yaitu prediksi nilai ekspor-impor pada migas dan non-migas dengan acuan data pada tahun 2013 sampai dengan 2020 untuk prediksi data pada tahun 2023. Adapun kelompok kami sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Pak Rizka Putri Chandra dan saya sendiri yang Awit Sabilahak dan Kak Yuliana. Untuk agendanya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, agenda. Topik utama dalam presentasi ini, pertama, apa masalah yang akan diselesaikan? 2, kenapa masalah itu penting? 3, apa saja solusi yang sudah ada? 4, apa solusi yang diusulkan? 5, mengapa solusi yang diusulkan diyakini efektif atau efisien? Kemudian untuk permasalahan yang akan diselesaikan. Semakin majunya sistem perdagangan dunia dan semakin tingginya tingkat kebutuhan manusia memunculkan suatu metode perdagangan antar negara yang semakin modern. Salah satunya yaitu adalah perdagangan impor. Impor merupakan proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Pada proses perdagangan atau dengan kata lain, impor merupakan proses masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor dan pengekspor yang sering mengimpor barang dari luar negeri yang berkesinambungan setiap tahunnya. Barang yang diekspor impor adalah migas dan non-migas, di mana migas tersebut mencakup minyak dan gas, sedangkan non-migas mencakup bahan makanan dan binatang hidup, minuman dan tembakau, minyak nabati dan hewani, kemudian bahan kimia dan produknya, barang-barang buatan pabrik seperti mesin dan alat angkutan, dan sebagainya. Nilai ekspor impor migas dan non-migas setiap tahunnya selalu berubah. Hal ini bergantung pada kebutuhan negara Indonesia dan juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah dengan mata uang asing, yang mana dalam hal ini adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Kemudian besar kecilnya jumlah nilai ekspor impor migas dan non-migas tersebut untuk setiap tahunnya selalu berubah dan tidak selalu menunjukkan kecenderungan menaik. Bahkan pada tahun-tahun tertentu nilai impor barang dari luar negeri menurun, tergantung pada kapasitas impor yang dilakukan, terlebih pada impor migas. Karena Indonesia sendiri memproduksi migas yang dapat digunakan untuk kebutuhan negara Republik Indonesia, sehingga nilai ekspor impor pada migas selalu berubah sesuai dengan kapasitas impor yang dilakukan. Berdasarkan adanya perubahan nilai impor setiap tahunnya pada migas dan non-migas seperti yang diuraikan di atas, maka kami selaku penulis akan memprediksi jumlah nilai ekspor impor migas dan non-migas pada tahun 2023 berdasarkan data impor tahun 2013 sampai tahun 2020. Untuk solusi yang sudah ada, dalam penyelesaian prediksi nilai ekspor impor ini menggunakan Azure Machine Learning, di mana Azure Machine Learning ini merupakan tools yang berupa layanan pemrosesan cloud yang berfungsi untuk membantu mengolah dan menganalisis data dengan berbagai metode konversi dan transformasi data. Berbagai fungsi statistik seperti berbagai macam algoritma machine learning, layanan seperti ini cocok digunakan bagi siapa saja yang bergelut di bidang data science namun tidak memiliki komputer dengan kinerja yang bagus, atau kendala sumber daya listrik tidak selalu ada setiap saat sehingga dapat mengganggu atau menghentikan pemrosesan data yang sedang berjalan. Maka dengan adanya layanan seperti Microsoft Azure Machine Learning, sendiri ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang memiliki kendala serupa. Selanjutnya untuk solusi yang diusulkan, usulan untuk solusi dari diskusi kelompok dan mentor yaitu menggunakan tools Microsoft Excel dan juga tools Power BI. Untuk Microsoft Excel ini, di mana dalam lembar kerja Excel, kita dapat memprediksi nilai ekspor impor menggunakan metode smoothing atau perhitungan manual dengan rumus-rumus yang ada untuk mengetahui nilai ekspor impor di tahun mendatang. Lalu dalam metode smoothing ini, jenis yang digunakan yaitu moving average. Di dalam moving average ini nanti akan ada perhitungan untuk mencari rata-rata bergerak tunggal, lalu rata-rata bergerak ganda. Setelah itu menghitung konstantanya, dan setelah menghitung konstanta nanti menghitung nilai tren data yang sesuai. Setelah itu akan menghitung peramalan atau forecast-nya. Boleh di next untuk rumusnya.
Ini rumus yang pertama yaitu menentukan smoothing pertama atau rata-rata bergerak tunggal. Rumus ini digunakan untuk menentukan ramalan pada periode yang akan datang, memerlukan data historis selama jangka waktu tertentu. Rumusnya itu S kutip 1 sama dengan XT ditambah XT-1 tambah XT-2 dan seterusnya sampai XT sama dengan N ditambah 1 dibagi N, di mana ST kutip 1 itu sendiri yaitu smoothing pertama periode T, lalu XT itu nilai real periode T, dan N itu jumlah periode. Boleh di next lagi? Selanjutnya ada menentukan smoothing kedua atau S kutip 2. Rumus ini sama seperti rumus smoothing pertama, di mana perbedaannya itu hanya S kutip 2, yaitu smoothing kedua periode T. Boleh di next lagi? Selanjutnya ada menghitung perbedaan antara rata-rata bergerak tunggal dan ganda pada waktu T. Rumusnya itu ada S kutip 1 dikurang S kutip 2. Selanjutnya, menghitung besarnya konstanta atau A. Rumusnya itu AT sama dengan S kutip 1T ditambah S kutip 1T dikurang S kutip 2T. Atau bisa juga 2S kutip 1 dikurang S kutip 2. Di mana A itu bisa disebut juga dengan besarnya konstanta pada periode T. Boleh di next lagi? Selanjutnya menentukan besarnya slope atau B. Rumusnya itu B sama dengan 2 dikali S kutip 1 dikurang S kutip 2 dibagi N dikurang 1. Di mana B itu bisa disebut juga sebagai nilai tren dari data yang sesuai. Dan yang terakhir itu menggunakan rumus peramalan atau forecast, di mana rumusnya itu A ditambah B dikali M dikurang 1. Boleh di next Kak Yuliana untuk penjelasannya. Selanjutnya, untuk Power BI itu digunakan membuat grafik, di mana data yang diambil untuk membuat grafik berasal dari data Excel yang sudah dibuat dan dicari. Di Power BI ini, grafik digunakan grafik garis, karena grafik garis digunakan menggunakan suatu pertumbuhan atau perubahan dari waktu ke waktu. Dari prediksi nilai ekspor-impor, ini termasuk dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Lalu, dengan menggunakan grafik garis ini, maka akan tergambar visualisasi tren untuk nilai ekspor-impor dari data yang dipakai, yaitu data dari tahun 2013 sampai tahun 2020. Selanjutnya, alasan solusi diyakini efektif. Metode smoothing efektif dalam memprediksi nilai ekspor-impor, karena metode ini tidak mengeluarkan biaya. Lalu, penerapan dan penggunaannya yang mudah. Dengan demikian, kesimpulan dari presentasi kami adalah kami menggunakan data ekspor, impor migas dan non-migas dari data tahun 2013 sampai tahun 2020. Dalam pengolahan data, kami menggunakan Microsoft Excel dan Microsoft Power BI. Dan sekian presentasi kami. Kami mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.